Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi, karakteristik dari globalisasi, dan penyebaran globalisasi di Indonesia. Yang pertama kita masuk kepada pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia atau yang biasa disebut dengan mendunia. Globalisasi artinya kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia tersebar ke penjuru dunia yang lainnya. Artinya kebudayaan, agama, adat istiadat di suatu daerah itu bisa dikenal oleh daerah lainnya. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sesuatu hasil yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari globalisasi. Globalisasi bisa dilihat secara langsung gejala-gejalanya. Kira-kira bagaimana saja gejala dari globalisasi? Kita akan melihatnya dalam bidang kehidupan sosial kita dari waktu ke waktu. Misalnya dari bidang teknologi, kita bisa melihat makin beragam dan makin canggihnya peralatan-peralatan modern sekarang ini. Di zaman dulu, jika kita ingin berkomunikasi dengan keluarga kita di tempat yang jauh, kita harus berkirim pesan menggunakan surat atau menggunakan toa dan alat-alat pengeras suara lainnya. Zaman sekarang, ketika teknologi sudah maju, kita tinggal menggunakan telepon genggam atau HP dan kita bisa langsung menghubungi keluarga kita di mana saja. Nah, perkembangan ini tentunya lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman kita di tempat yang lain. Yang berikutnya di bidang ekonomi. Zaman dulu, sistem ekonomi itu dijalankan dan menggunakan sistem barter atau sistem tukar-menukar barang. Nah, seiring berjalannya waktu di zaman modern sekarang, sistem ekonominya sudah digunakan alat tukar yang pasti, yaitu uang. Jadi tidak menggunakan sistem barter lagi, melainkan menggunakan sistem tukar-menukar uang. Berikutnya kita masuk ke proses globalisasi. Karena globalisasi sedikit banyak mengubah tatanan hidup kita di masyarakat, terjadinya globalisasi juga tidak datang begitu saja. Tentunya pasti ada alasan terjadinya globalisasi itu melalui sebuah proses. Proses terjadinya globalisasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, globalisasi era pramodern. Globalisasi era pramodern ini merupakan proses globalisasi yang terjadi jauh sebelum manusia mulai mengenal masyarakat yang modern seperti sekarang ini dan teknologinya. Era pramodern ini adalah era sebelum masuknya manusia ke dalam era modern, artinya era persiapan sebelum masuknya teknologi modern. Mereka tahu lebih mengetahui dari Jadi teknologinya masih bersifat dasar, belum bersifat lebih lanjut gitu, masih awal mula masuknya. Yang kedua, kita punya globalisasi pada era modern bagian awal. Pada periode tahun 1500 sampai 1600-an, terjadi kebangkitan Imperium Maritim Eropa atau yang biasanya kita kenal dengan revolusi industri dan teknologi di Eropa. Hal ini yang menyebabkan era modern awal itu semakin terjadi karena pada saat terjadinya revolusi industri dan teknologi di Eropa menyebabkan negara-negara lain juga memasuki era globalisasi awal ini. Yang terakhir ada modernisasi era modern. Pada tahun 1850 hingga 1970-an, globalisasi sudah memasuki era yang modern. Pada saat ini kita sudah mulai mengenal adanya telepon genggam, adanya televisi, dan adanya alat-alat elektronik lainnya, laptop, dan alat-alat LCD, alat-alat lainnya. Terakhir kita masuk pada era kontemporer. Era kontemporer adalah era kita sekarang ini, di mana globalisasi sudah sangat maju dan sudah sangat luas sebarannya di seluruh dunia. Di era sekarang ini bahkan pembelajaran sudah bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi daring melalui Google Classroom, melalui Zoom, dan melalui alat-alat komunikasi guru dan murid lainnya. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana sih globalisasi itu di masyarakat sekarang ini. Nah, globalisasi di masyarakat sekarang ini sudah sangat terlihat jelasnya. Seperti sekarang murid-murid kebanyakan semuanya sudah mempunyai HP, bahkan HP-HP-nya sudah bagus gitu, sudah iPhone, sudah HP-HP mahal, tidak seperti dulu lagi yang cuma pakai Nokia. Nah,
Selain itu juga dari transportasi, sekarang kan kita sudah ke sekolah pakai motor, tidak jalan kaki lagi, sudah punya kendaraan pribadi semuanya, tidak jalan kaki, bahkan sudah ada sepeda listrik, sudah menggunakan teknologi yang sangat modern. Bahkan mobil juga sudah ada mobil yang dicas listrik kan, mobil yang pakai listrik tuh. Terus dari segi pembelajaran, sekarang pembelajaran di era globalisasi ini jadi sangat lebih mudah karena kita bisa mendapatkan semua informasi dari Google. Jadi ketika diberi tugas oleh guru, jadi kita lebih mudah bisa mencarinya di Google, bisa mungkin menonton video-video di YouTube atau menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, Canva, Brainly, Scholar untuk matematika, Math Quiz, kan ada aplikasi-aplikasi seperti itu. Lalu globalisasi di bidang politik. Seperti yang kita tahu dulu pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintahannya lebih terpusat kepada si Soekarno itu sendiri. Namun sekarang kita lihat pemerintahannya sudah lebih umum dan lebih terbuka. Ini ditandai dengan mulai diadakannya pemilu, mulai terbukanya rahasia-rahasia dari pemerintah mulai tersebar ke masyarakat. Sekarang bukan cuma elit-elit politik saja yang tahu tentang hal-hal pemerintahan, tapi masyarakat biasa juga sudah tahu tentang hal-hal itu. Nah, mungkin begitu saja penjelasan singkat dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kalian yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Itu. Penyebab dari globalisasi. Penyebab munculnya globalisasi adalah keinginan masyarakat untuk semakin berkembang. Jadi globalisasi itu kan proses dari masyarakat yang awalnya tidak mengenal sesuatu menjadi mengenal sesuatu kan. Jadi karena keinginan masyarakat itu untuk lebih berkembang, untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui, membuat terjadinya globalisasi. Karena manusia kan selalu ingin tahu dan tidak pernah puas gitu. Selalu ingin tahu hal-hal baru. Itu yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Ada pertanyaan lain? Saya mau bertanya, mengapa banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terkena dampak dari globalisasi? Oke, pertanyaan dari Dino. Nah, kenapa banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang masih belum terkena dampak dari globalisasi? Nah, seperti yang kita tahu, globalisasi ini disebabkan juga dengan adanya interaksi antara masyarakat yang lebih maju dengan masyarakat yang masih belum maju kan. Nah, jadi seringkali di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang pedalaman, itu mereka tidak menerima adanya interaksi dari masyarakat maju itu ke dalam masyarakat mereka. Mereka lebih menutup diri. Makanya susahnya globalisasi untuk masuk ke mereka itu karena mereka menutup diri. Terus mereka juga menganggap kayak kalau globalisasi itu membuat mereka punya adat istiadatnya tuh menjadi semakin lama semakin terhapus gitu karena datangnya globalisasi. Seperti mungkin kan orang-orang daerah-daerah luar negeri kan kalau pergi pantai kan pakaiannya tidak seperti kita kan, pakaiannya lebih terbuka. Dan bagi mereka itu kayak itu tuh tidak wajar, harusnya tidak bisa dilakukan itu. Makanya mereka menganggap budaya luar itu kayak tidak seharusnya masuk ke dalam mereka, kebudayaan mereka. Nah, kurang lebih begitu saja penjelasannya. Apakah masih ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekian materi kita pada pagi hari ini. Saya tutup. Terima kasih.